warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama teacher dalam pembelajaran fisika. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan hukum Ohm. Oke, sebelum teacher jelaskan terkait dengan hukum Ohm, Anda bisa saksikan dulu simulasi dari hukum Ohm berikut ini. Oke, kita perhatikan sama-sama. Ketika tegangannya bernilai 1 volt, maka kuat arus yang dihasilkannya adalah 1 mA. Nah, ketika dinaikkan 2 kali lipat, atau tegangannya dinaikkan menjadi 2 volt, maka kuat arus yang dihasilkannya adalah sebesar 2 mA. Oke, next kita lanjutkan lagi. Satu lagi percobaannya adalah ketika tegangannya dinaikkan menjadi 4 volt, maka yang terjadi di sana adalah kuat arus yang mengalir itu adalah 4 mA. Dari percobaan yang tadi sudah dilakukan, maka seorang ahli yang bernama George Simon Ohm mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa besar kuat arus yang melewati suatu penghantar sebanding dengan besar tegangan atau beda potensial penghantar tersebut. Nah, nilai perbandingan ini selalu konstan yang dikenal nanti dengan hambatan. Dan nilai perbandingan tegangan dan arus menghasilkan nilai yang tetap dan dikenal dengan istilah hambatan. Nah, itu berarti nanti ini yang akan dikenal lebih familiar dengan nama hukum Ohm. Nanti bisa dituliskan katanya kuat arus yang melewati suatu penghantar sebanding dengan tegangan. Berarti I sebanding dengan tegangannya. Nah, nanti atau V boleh juga dibikinkan balikan V sebanding dengan I. Lalu katanya tadi perbandingan dari tegangan dan kuat arus menghasilkan nilai yang konstan dan dikenal dengan nama hambatan. Sehingga nanti V per I itu dikenal dengan R. Nah, ini dikenal dengan hukum Ohm ya, yang Anda kenal sekarang ini. Atau biasanya kita bikinkan dengan, atau secara matematisnya, bisa kita tulis V I kali R. Nah, keterangannya V adalah tegangan atau beda potensial. Satuannya adalah volt. I adalah kuat arus. Satuannya adalah ampere. Dan R satuannya besarnya adalah hambatan. Satunya adalah Ohm. Oke. Nah, kalau dibuatkan dalam bentuk grafik, berarti ketika kita buatkan dalam bentuk grafik di sini, ini grafik, ada bagian mendatar dan tegak. Ini ada V untuk tegangan, yang bagian mendatarnya ada I untuk kuat arus, satunya adalah ampere. Maka nanti di sini akan menghasilkan perbandingan yang sebanding ya, membentuk garis miring. Nah, misal di sini
bagian sini. Nah, ini ada V1, ini I1, ada V2, ini ada I2, ini ada V3, ini ada I3. Nah, nanti nilai perbandingannya akan konstan, berarti V1 per I1 sama dengan V2 per I2, juga akan sama dengan V3 per I3. Nah, ini nanti dikenal dengan istilah R. Berarti kalau nanti teacher bikinkan di sini ada membentuk sudut sebesar alfa di sini, maka harga R-nya, maka di sana R sama dengan tan alfanya. Nah, itu. Berarti bisa nanti muncul bermacam-macam versi soal dari kasus hukum Ohm ini. Oke, biar lebih paham, kita akan latihan di versi soal berikut ini. Agar Anda lebih paham tentang konsep dari hukum Ohm, kita masuk pada contoh soal berikut. Nah, di layar, kita sudah bikinkan satu buah contoh soalnya. Oke, katanya adalah sebuah bola lampu dengan hambatan 20 ohm. Berarti yang diketahui yang pertama itu adalah hambatan. Nih ya, hambatan 20 ohm. Hambatan tadi kita lambangkan dengan R. Berarti R-nya adalah 20 ohm. Lalu diberi tegangan listrik 6 volt. Berarti tegangan untuk yang pertamanya adalah 6 volt. Lambang dari tegangan adalah V. Berarti ini tadi tegangan ya, anggap kondisi barunya. Nah, itu. Lalu yang ditanyanya sekarang, tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, pertanyaan pertama adalah untuk poin A, berapa kuat arusnya? Itu dia. Lalu poin B, jika tegangan dijadikan 18 volt, berarti ada kondisi yang kedua. Berarti V2-nya 18 volt. Yang ditanya adalah berapa I2-nya. Nah, tegangan awalnya yang tadi, berarti V1 tadi dianggapnya adalah 6 volt. Oke, sekarang sudah bisa kita jawab. Maka sekarang kita jawab untuk poin A yang tadi. Berarti untuk poin A cukup menggunakan hukum Ohm biasa aja. Berarti antara tegangan itu sebanding dengan kuat arusnya dan hambatan. Sehingga kalau kuat arusnya itu adalah tegangan dibagi dengan besar hambatannya. Oke, kita cek tadi tegangannya adalah 6 volt. Berarti ini 6 volt dibagi dengan hambatannya adalah 20 ohm. Nah, disederhanakan jadinya adalah 3 per 10 ampere atau 0,3 ampere. Nah, itu untuk yang poin pertama. Oke, sekarang kita bahas poin selanjutnya, itu poin B. Nah, poin B katanya adalah tegangannya dijadikan 18 volt. Berarti logikanya ketika tegangannya naik atau membesar, maka kuat arusnya pasti juga akan meningkat. Nah, kita bisa pakai pola perbandingan saja di sini. Karena hambatannya tidak akan berubah ya. Tadi hukum Ohm bilang perbandingan antara tegangan dengan kuat arus itu menghasilkan nilai yang konstan, yang dikenal dengan istilah hambatan. Berarti kita bisa bandingkan kondisi awal V1 per I1 sama dengan V2 per I2. Berarti V1-nya adalah kondisi yang paling pertama tadi, itu besarnya adalah 6 volt. Lalu di sini kuat arus yang didapatkan adalah 0,3 ampere. Nah, yang di sampingnya berarti tegangannya dinaikkan menjadi 18 volt. Berarti 18 volt. I2-nya yang ditanyakan. Nah, ini matematis sederhana ya, kita bisa sederhanakan. Kiri kanannya berarti sama-sama dibagi 6, ini dapatnya 1, 18 bagi 6 dapatnya adalah 3. Nah, kalau sudah seperti ini sudah lebih gampang, berarti tinggal kita kali silang saja. Maka I2 di sana adalah 0,3 ampere dikali dengan 3. Berarti hasilnya adalah 0,9 ampere. Nah, itu. Gampang ya untuk hukum Ohmnya. Nah, untuk persamaan hukum Ohm sebenarnya Anda bisa sederhanakan bentuk kayak seperti segitiga. Jadi yang lupa-lupa siapa bagi siapa, apa bagi apa, maka bisa disederhanakan seperti ini. Berarti V, ini I, R.
Nah, kalau yang ditanya adalah tegangan, berarti cukup kalikan I dengan R. Kalau yang ditanya adalah kuat arus, berarti V dibagi dengan tegangannya. Oke, sampai di sana bisa dipahami ya? Kalau bisa nanti kita akan melatih pada soal-soal berikutnya. Nah, oke, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk video kali ini. Untuk berikutnya kita akan bahas terkait dengan hukum Kirchhoff dan juga nanti rangkaian susunan hambatan. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. See you.